Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Nah, ketemu lagi dengan Pak TW. Kali ini kita akan membahas bagian yang kedua dari sistem ekskresi pada manusia, di mana di bagian pertama yang lalu kita sudah membahas tentang makna daripada sistem ekskresi serta organ ekskresi yang pertama, yaitu ginjal. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kulit, kemudian paru-paru dan hati. Kemudian juga kita akan membahas tentang berbagai macam kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kulit ya. Nah, organ kulit, salah satu organ ekskresi pada manusia. Kulit itu memiliki peranan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat, kemudian melindungi jaringan di bawahnya, mengatur suhu tubuh, serta menerima rangsangan dari luar. Kulit terletak di seluruh permukaan tubuh dengan ketebalan yang berbeda-beda. Ada yang tebal, ada yang sedang, ya, ada yang tipis. Nah, misalnya kulit bagian yang tipis itu terletak di bagian kelopak mata, kemudian bagian yang medial itu di bagian lengan atas, lalu kemudian kulit yang tebal itu bisa kita dapatkan pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, dan bahu. Nah, kemudian kulit itu terdiri atas dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau disebut dengan lapisan kulit ari, dan yang kedua adalah lapisan dermis atau disebut dengan kulit jangat. Nah, yang pertama kita akan membahas lapisan epidermis atau kulit ari ya. Nah, epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Keratinisasi itu artinya adalah proses ya, proses terus-menerus, perubahan terus-menerus. Nah, pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Pada lapisan ini ada beberapa lapisan kulit, antara lain ada namanya stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan akan selalu mengelupas. Lalu kemudian ada lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Nah, pigmen melanin inilah yang memberikan warna pada kulit kita. Semakin banyak pigmen melaninnya, maka kulit kita akan cenderung semakin gelap. Semakin sedikit pigmen melanin mengakibatkan kulit akan cenderung lebih terang. Lalu di bawah stratum granulosum itu terdapat lapisan namanya stratum germinativum yang terus-menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar untuk menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas. Nah, jadi itu beberapa lapisan yang terdapat di bagian epidermis. Kemudian di lapisan dermis atau kulit jangat ya, terdapat otot penggerak rambut, kemudian ada pembuluh darah, ada pembuluh limpa, saraf, kelenjar minyak ya, kemudian ada kelenjar keringat. Kemudian pangkal kelenjar keringat ini menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Jadi dia menggulung seperti ini bentuknya. Kemudian serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, natrium klorida, dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Oke, jadi kita berkeringat itu, keluarnya keringat kita melalui pori-pori yang terdapat di permukaan kulit kita. Kemudian di bawah lapisan dermis itu terdapat lapisan hipodermis ya, atau disebut dengan subkutan. Tapi lapisan ini bukan merupakan bagian dari kulit kita, tetapi merupakan kumpulan jaringan ikat ya, yang berperan untuk melekatkan kulit dengan otot ya, atau melekatkan kulit pada otot.
Nah, lapisan hipodermis ini tersusun atas jaringan lemak, sehingga lapisan hipodermis atau subkutan ini juga memiliki peranan untuk menjaga suhu tubuh. Oke, kemudian organ yang berikutnya adalah paru-paru. Ya, paru-paru kita itu memiliki fungsi sebagai alat pernapasan. Ya, selain sebagai alat pernapasan, juga memiliki peranan sebagai alat ekskresi atau mengeluarkan sisa. Nah, sisanya berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, strukturnya itu terdiri dari dua bagian, ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, di bagian kanan itu terdapat 3 lobus, sedangkan di paru-paru sebelah kiri terdapat 2 lobus. Oke, bisa kita perhatikan pada gambar ini, ya. Ini gambar paru-paru. Ya, dalam hal ini kita akan membahas tentang fungsinya sebagai alat pengeluaran. Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Ini alveolus, ya. Ini ada pembuluh darah di permukaan alveolus. Nah, nanti oksigen akan melakukan difusi, ya, dengan cepat ke dalam pembuluh darah tersebut, pembuluh kapiler darah. Sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Ya, jadi kalau dari oksigen itu dari alveolus menuju ke kapiler darah, sedangkan karbon dioksida berdifusi dari pembuluh darah ke alveolus. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Jadi setelah masuk berdifusi ke dalam kapiler darah, oksigen ini akan diikat oleh sel darah, ya. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida atau CO2 untuk dikeluarkan bersama uap air. Nah, reaksi ini, ya, bisa kita lihat seperti ini wujudnya. Jadi di mana CO2 itu, ya, dihasilkan dari proses oksidasi yang berlangsung di dalam sel tubuh kita, yaitu perombakan zat makanan, ya, karbohidrat dengan oksigen. Nah, zat sisanya berupa CO2 ditambah H2O. Inilah nanti yang akan dikeluarkan oleh paru-paru kita. Nah, organ yang terakhir daripada sistem ekskresi adalah hati. Nah, organ hati kita itu memiliki berat kira-kira 1,5 sampai 2 kg, ya. Kemudian terletak di perut sebelah kanan atas, di bawah diafragma. Nah, peranannya mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin, ya, mengeluarkan zat warna empedu. Juga berperan untuk mengubah amonia atau NH3, ya, mengubah NH3 yang berbahaya jika berada di dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman berupa urea. Jadi dirubah, ya, NH3 itu dirubah terlebih dahulu menjadi urea agar lebih aman. Nah, ini fungsi daripada hati. Nah, hati itu merupakan kelenjar yang paling besar yang terdapat di dalam tubuh kita, di antara beberapa kelenjar yang kita miliki. Nah, baik, sekarang kita lihat bagaimana proses bagan daripada pemecahan sel darah merah, ya. Nah, eritrosit itu mengandung hemoglobin. Oke. Hemoglobin inilah yang berperan untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Jadi, ketika oksigen berasal dari alveolus kemudian berdifusi masuk ke pembuluh kapiler darah, maka hemoglobin yang terdapat dalam eritrosit akan mengikat oksigen untuk dibawa ke seluruh jaringan tubuh. Begitupun sebaliknya ketika karbon dioksida akan kita buang. Nah, karbon dioksida itu akan berikatan terlebih dahulu dengan hemoglobin atau Hb untuk bisa dibawa menuju ke paru-paru. Nah, kemudian hemoglobin ini dipecah menjadi 3 bagian, yaitu hemin, kemudian ada zat besi, dan ada globulin. Nah, globulin ini
kemudian nanti digunakan untuk membentuk protein yang lain, lalu kemudian zat besi yang masih dapat digunakan itu akan digunakan kembali untuk membentuk atau sebagai bahan untuk membentuk hemoglobin yang baru. Lalu kemudian heminnya itu akan dipecah menjadi biliverdin. Ya, biliverdin ini merupakan senyawa pigmen daripada empedu. Kemudian biliverdin ini dipecah lagi ya dengan proses katabolisme itu mendapatkan bilirubin ya. Lalu kemudian bilirubin ini ada urobilin ya, dirubah lagi, dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil, urobilin. Kemudian urobilin ini ada dua jenis, ada namanya bilirubin itu dipecah menjadi urobilinogen. Nah, kemudian urobilinogen ini ada dua macam, yaitu ada urobilin merupakan pewarna urin, sedangkan yang satunya lagi adalah sterkobilin yaitu pewarna feses. Artinya inilah zat sisa yang dibuang ya, pecahan daripada hemoglobin itu. Nah, ini senyawa empedunya itulah yang dibuang ya melalui urin atau melalui feses. Nah, jadi yang memberikan warna pada urin itu adalah zat warna empedu berupa urobilin, sedangkan yang memberikan warna pada feses adalah zat warna empedu berupa sterkobilin. Nah, selanjutnya kita lihat gangguan pada sistem ekskresi manusia dan bagaimana cara mencegah atau menanggulanginya. Yang pertama adalah nefritis, ya, diambil dari nefron, artinya ini ada kerusakan pada bagian nefronnya ya, yaitu di bagian glomerulus ginjal. Nah, nefritis itu disebabkan oleh infeksi bakteri namanya Streptococcus nephritis, mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu. Ya, jadi zat sisa yang seharusnya dikeluarkan itu masuk kembali. Ya, masuk kembali diakibatkan karena adanya peradangan pada bagian glomerulus tadi, sehingga proses penyaringan itu tidak berjalan dengan efektif. Nah, untuk menanggulanginya yaitu dengan cara proses cuci darah atau pencangkokan ginjal, karena memang bagian yang vitalnya berupa glomerulusnya itu mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya ada batu ginjal ya. Ini merupakan gangguan yang disebabkan karena adanya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau di bagian pelvis renalis, bisa juga di saluran ginjal atau di kandung kemih. Nah, batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal ini berupa kalsium oksalat, kemudian ada asam urat dan ada kristal kalsium fosfat. Nah, ini bisa terbentuk ya apabila seseorang itu terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral serta kurangnya minum air. Dan yang paling parah adalah menahan buang air kecil. Nah, bagaimana kita menghindari daripada terbentuknya batu ginjal ini? Ya, kita harus mengatur pola makan kita ya, untuk membatasi konsumsi garam ya yang banyak mengandung natrium, kemudian banyak minum air putih ya, setiap hari, serta tidak menahan saat kita ingin buang air kecil. Kemudian yang ketiga ada albuminuria. Nah, ini salah satu jenis gangguan pada ginjal juga ya, merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Jadi protein itu tidak merupakan filtrat ya, tetapi karena adanya gangguan pada glomerulus ya, mengakibatkan protein itu jadi tersaring. Nah, albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal, lalu kemudian mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, serta vitamin C. Ini juga dapat mengakibatkan glomerulus bekerja lebih keras lagi. Nah, dengan organ tubuh bekerja
terlalu berat itu memiliki risiko kerusakan. Nah, upaya untuk mencegah daripada penyakit ini adalah mengatur jumlah garam dan protein yang kita konsumsi, kemudian pola hidup pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengatur keseimbangan gizi pada asupan makanan kita. Kemudian ada hematuria yang merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Nah, hal ini disebabkan penyakit pada saluran kandung kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya untuk mencegah hematuria ini bisa kita lakukan dengan buang air kecil ya segera ketika kita ingin buang air, jangan ditahan-tahan, kemudian membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur. Ya, jadi kita harus cebok harus cebok dengan istinja ya kalau supaya bersih ya, terhindar daripada bakteri. Kemudian banyak minum air putih. Oke, nah cara penanggulangannya atau penanganan ketika mengalami sakit hematuria ini yaitu dengan memberi antibiotik ya, agar dapat membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Baik, selanjutnya diabetes insipidus ini merupakan suatu penyakit di mana seseorang atau penderitanya itu akan banyak mengeluarkan urin ya, dalam jumlah yang banyak, tidak seperti normalnya, karena normalnya urin yang kita keluarkan itu sekitar 1,5 liter. Nah, penyakit ini disebabkan karena kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon. Jadi akibat penyakit ini ya tubuh itu tidak dapat tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air. Jadi airnya itu tidak terserap oleh tubuh kita, jadi airnya akan masuk ke saluran pembuangan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik untuk dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Selanjutnya yaitu ada jerawat atau akne vulgaris, merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea, yaitu kelenjar minyak. Nah, jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit. Kemudian faktor hormonal juga merangsang kelenjar minyak pada kulit ya. Penggunaan kosmetik yang berlebih dan mengandung minyak dapat berpotensi menyumbat paru-paru. Lalu juga konsumsi makanan yang berlemak secara berlebihan ini juga dapat menimbulkan jerawat. Jadi banyak faktor ya yang menyebabkan timbulnya jerawat itu. Nah, jerawat pada umumnya dapat muncul pada wajah, leher ataupun punggung. Nah, untuk menghindarinya kita harus rutin membersihkan wajah, kemudian menghindari makanan berlemak dan lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan serta menjaga aktivitas tubuh. Oke, baik. Nah, ini ada beberapa latihan yang dapat kalian kerjakan di buku latihannya. Baik. Ya, jadi dikerjakan sebaik mungkin untuk nge-refresh kembali apa yang sudah Bapak jelaskan agar lebih dapat dipahami. Baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.